Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan membahas tentang misteri tabut perjanjian Allah yang tidak diketahui keberadaannya. Dan sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa YouTube sekalian, bahwa tentang keberadaan tabut perjanjian ini sampai saat ini diperbincangkan oleh banyak orang. Nah, kalau kita melihat tentang sejarah, tentang keberadaan daripada tabut perjanjian Allah ini, memang sejak dulu, zaman bangsa Israel, kalau kita melihat lewat sejarah berdasarkan Alkitab, bahwa tabut perjanjian Allah ini dibuat karena Allah menyuruh beberapa nabi, salah satunya adalah Nabi Musa, untuk membuat tabut perjanjian Allah. Kalau kita lihat kisah tentang tabut perjanjian Allah ini, salah satunya adalah salah seorang arsitek yang disuruh oleh Allah untuk membuat tabut perjanjian Allah yang ditunjuk langsung oleh Allah itu sendiri. Nah, namanya adalah Bezalel bin Uri bin Hur. Jadi ditunjuk Allah untuk membuat tabut perjanjian Allah. Kita bisa buka di dalam kitab perjanjian lama, yaitu kitab Keluaran 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Nah, di dalam kitab Keluaran 37 ayat 1 sampai 9, Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Jadi tabut perjanjian ini dibuat dengan bahan kayu, kemudian disalutnya itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Jadi itu ada persyaratan-persyaratan untuk membuat tabut perjanjian. Jadi selain terbuat dari kayu, juga dibuat dalam bingkai emas sekelilingnya. Selanjutnya dituang nyala 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Nah, itu persyaratan agar supaya tabut perjanjian ini dibuat seperti yang disampaikan oleh Allah itu sendiri. Dibuatnya lah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnya lah itu dengan emas. Jadi kayu pengusung itu untuk pemikul. Dibuatnya lah tutup pendamaian dari emas murni. Nah, di atasnya dibuat menggunakan emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Selanjutnya dibuatnya lah 2 kerub dari emas. Jadi ada dua kerub, itu 2 malaikat yang terbuat dari emas, saling berhadapan. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya. Nah, itu jadi kemudian kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi di tutup pendamaian itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam pembuatan tabut perjanjian Allah ini, Allah menyuruh Bezalel bin Uri bin Hur untuk membuat seperti apa yang ditunjuk Allah. Karena memang kalau untuk membuat tabut perjanjian Allah ini tidak sembarang. Nah, dalam tabut perjanjian Allah ini, untuk membuat ini harus keturunan daripada suku Lewi. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian harus suku Lewi? Karena suku Lewi itu ditunjuk Allah, dan mereka juga adalah termasuk di dalamnya adalah sebagai imam. Jadi tidak sembarangan untuk kita membuat tabut perjanjian seenak kita, tidak. Karena memang Allah menghendaki orang-orang yang dikehendakinya. Di sini ada satu misteri daripada tabut perjanjian Allah itu. Mengapa sampai terjadi kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel? Ternyata tabut perjanjian Allah ini ada satu misteri yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara tentang kitab Keluaran yang tadi ditulis itu, yang
apa kita baca tadi di dalam kitab Keluaran tadi. Jadi kitab Keluaran itu ditulis oleh Musa sekitar tahun 1445 sebelum Masehi sampai tahun 1405 sebelum Masehi. Ditulis oleh Musa itu sendiri di Mesir, yaitu di Laut Merah, Gunung Sinai, yang terdiri atas 40 pasal dan 1213 ayat di dalamnya. Berbicara Bezalel bin Uri bin Hur, dia adalah seorang laki-laki Israel, ditunjuk Allah sebagai arsitek dalam pembuatan. Jadi selain dia membuat tabut perjanjian Allah, dia adalah arsitek utama pembangunan kemah suci dan peralatan-peralatan perkakas lainnya. Itu dia yang buat. Jadi tidak sembarangan orang untuk membuat ini. Juga Tuhan telah menetapkan pembantu utama. Jadi dia ada pembantu yang membantu dalam pekerjaannya. Namanya Aholiab bin Ahisamak namanya. Selanjutnya, kalau kita melihat tradisi rabbinik, mengisahkan ketika Allah menentukan Bezalel sebagai arsitek kemah suci di padang gurun. Jadi Allah menanyai Musa tentang kelayakannya. Jadi Bezalel ini ditunjuk oleh Allah itu sendiri, bertanya kepada Musa, katanya, Tuhan, ini Tuhan, jika dia baik untukmu, ini kata Musa, tentunya ia baik bagiku. Jadi Musa itu percaya sepenuhnya kepada Allah. Namun atas perintah Allah, pilihan itu diberikan pada umat untuk disetujui dan mendapatkan persetujuan, sehingga Musa memerintahkan Bezalel mulai membuat kemah pertemuan, termasuk tabut perjanjian Allah itu dan perkakas kudus lainnya. Jadi pertanyaan sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa tabut perjanjian Allah itu dianggap sakral? Kok bisa ya tabut perjanjian Allah ini dianggap sakral? Coba kita pakai dalil. Kita buka di dalam kitab Keluaran 25 ayat 22. Dikatakan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum Allah, aku akan berbicara dengan engkau. Jadi ini maknanya dibuat tabut perjanjian Allah supaya ada hubungan antara Allah dengan Musa itu sendiri. Karena Allah memerintahkan agar supaya ketika dibuat tabut perjanjian Allah, sehingga Allah bisa berbicara dengan Musa. Kemudian kalau kita lihat, ketika tabut perjanjian Allah ini selesai, bangsa Israel itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika dia dikejar oleh Raja Firaun, ketika bangsa Israel itu mengalami tekanan demi tekanan oleh sang Raja Firaun, tetap bangsa Israel ini berjalan. Tabut perjanjian di depan, sehingga di mana-mana telah terjadi mujizat, sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kemudian ketika Musa dia selesai tugasnya, berakhir tugasnya di dunia ini, selanjutnya diteruskan oleh Yosua bin Nun. Yosua bin Nun ini dia bukan seorang raja, tetapi dia adalah pembantu daripada Musa. Ketika Musa sudah tidak ada lagi di dunia, dilanjutkan oleh Yosua bin Nun untuk meneruskan pekerjaan daripada Musa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian mereka memasuki namanya tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang kaya akan susu dan madu. Yosua dengan gagah berani, dia membawa mengentar bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah yang begitu subur. Tetapi ingat, di sana orang-orangnya bengis-bengis, tanah orang Filistin. Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemudian kalau kita belajar juga bagaimana Yosua ini menaklukkan satu tembok raksasa, tembok yang begitu tebalnya, namanya tembok Yeriko. Mereka diperintahkan Tuhan untuk berkeliling
selama 7 kali. Ketika 7 kali sangkakala ditiupkan, sehingga tembok Yeriko ini dia dihancurkan dengan memuliakan nama Tuhan. Tiup sangkakala panjang. Allah bilang apa kepada Yosua bin Nun? Ketika sudah 7 kali, engkau harus meniupkan sangkakala dengan panjang, dan bangsa Israel harus berteriak. Sehingga apa yang terjadi? Tembok Yeriko yang begitu kuat, yang begitu kokoh, hancur karena dengan mujizat Tuhan. Kita bisa baca juga di dalam Yosua 3 ayat 15 sampai 17 bagaimana dengan peran daripada tabut perjanjian Allah itu yang dibawa oleh bangsa Israel. Yosua 3 ayat 15 sampai 17 dikatakan, segera sudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Bangsa Israel ini, mereka itu akan menyeberang, namanya sungai Yordan. Ketika tabut perjanjian Allah di depan, mereka menyeberang ke sungai Yordan. Dengan kuasa Allah, tiba-tiba air yang ada di sungai Yordan itu kering. Dan mereka bisa menyeberang sungai Yordan dengan aman. Nah, kalau kita lihat di sini, ayat selanjutnya, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Luar biasa ini. Melonjak jadi bendungan karena kuasa Allah itu sendiri. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun dari ke laut Arab itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali, putus. Tidak tersambung. Sungai Yordan begitu dalam, begitu luas. Tetapi dengan kuasa Allah, ketika bangsa Israel mereka mereka berjalan dengan tabut perjanjian Allah itu sendiri, terjadilah kuasa yang luar biasa, sehingga mereka bisa menyeberangi sungai, lalu menyeberangi bangsa itu di tentangan Yeriko. Itu ketika Yosua ini memasuki negeri Kanaan. Yosua mengembara jadi bersama bangsa Israel itu selama 40 tahun sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Dan waktu itu Yosua dia berusia umur 110 tahun ketika dia meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa pencinta YouTube, channel YouTube, kalau kita berbicara selama pertempuran Yeriko, tabut dibawa berkeliling kota sehari selama 6 hari dahulu oleh orang yang bersenjata dan 7 imam yang membunyikan trompet tadi. Bagaimana luar biasa tadi saya sampaikan, sehingga tembok Yeriko itu runtuh. Kita bisa baca dalam kitab Yosua 6 ayat 3-5. Jadi itu Allah menyuruh agar supaya Yosua bin Nun mengerjakan. Karena sebenarnya kalau kita lihat di sini, ternyata Allah yang berperang melawan orang-orang negeri Kanaan. Walaupun Yosua begitu gagah berani, tetapi di sini Allah menghendaki dan Allah berperan. Dan kalau kita baca juga kisah daripada Yosua ini, sampai Yosua itu bisa menghentikan bulan dan matahari di atas lembah Ayalon, itu luar biasa. Dan hanya manusia pertama itu Yosua yang bisa menghentikan bulan dan matahari atas seizin Allah itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat, memang Allah yang berperang melawan musuh-musuh daripada bangsa Israel. Karena kalau kita baca di dalam kitab Yosua 3 itu, bagaimana Yosua bertempur dengan gagah berani melawan 5 raja daripada raja Kanaan setelah menaklukkan tembok Yeriko. 5 raja ini salah satunya Raja Yerusalem yang dipimpin oleh Adonisedek. Nah, sebelum Adonisedek, sebelumnya itu kalau kita baca juga Melkisedek Raja Salem, asal kata Yerusalem. Nah, Adonisedek ini memang raja yang bersikeras untuk menghancurkan, membunuh Yosua, karena dia dengar bahwa Yosua itu telah merebut tembok Yeriko,
menghancurkan penduduk kota Ai, sehingga dia ingin menaklukkan daripada Yosua. Walaupun 5 raja ini mengepung Yosua, Yosua bukan seorang raja, tetapi Allah menghendaki sehingga menurunkan hujan batu di atas langit dan membunuh banyak sekali pasukan prajurit daripada kelima raja ini. Nah, ini luar biasanya Tuhan, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang tabut perjanjian Allah ini, dia punya makna tersendiri. Ada suatu energi kekuatan Allah yang bekerja sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika selesai kita berbicara tentang Yosua, coba kita lihat tentang bangsa Israel yang ada di kitab 1 Samuel 4 ayat 4. Dikatakan, kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di tempat para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Kalau kita berbicara tentang Silo, jadi kota Silo itu kota yang terletak di sebelah utara Betel, yaitu di sebelah timur jalan raya Betel ke Sikem, dan sebelah selatan Libanon di pegunungan Efraim. Jadi kalau kita berbicara tentang Silo pada masa awalnya, ini Silo ini merupakan ibu kota keagamaan daripada Israel selama 300 tahun. Lama, cukup lama. Selama 300 tahun sebelum bangsa Israel menaklukkan Yerusalem di bawah pimpinan daripada Raja Daud, menaklukkan Yerusalem ini di 1000 sebelum Masehi. Jadi kalau kita berbicara juga Yerusalem, penduduk asli daripada Yerusalem ini adalah suku Yebus yang ada di negeri Kanaan ini. Mereka itu memberi nama Yerusalem, nama dewa mereka kasih nama Yerusalem di 2500 sebelum Masehi. Jadi kita juga harus pelajari tentang sejarah. Nah, pada awalnya Silo merupakan ibu kota keagamaan Israel. Selanjutnya sebelum akhirnya berpindah ke Yerusalem. Jadi di situ Silo adalah merupakan tempat perkumpulan orang Israel setelah mereka menaklukkan tanah Kanaan dan berpindah dari Gilgal. Nah, itu. Sekarang kalau kita berbicara tentang kitab 1 Samuel ini berbicara tentang seorang Imam Eli. Imam Eli ini dia adalah seorang pemimpin kaum Israel waktu itu, sebelum digantikan oleh Nabi Samuel. Nah, dia taat kepada Tuhan, tetapi akhir hidupnya dia tidak setia kepada Tuhan. Dia membiarkan kedua anaknya, namanya Hofni dan Pinehas, berbuat jahat ketika mereka mengambil daging sesembahan untuk untuk memberikan korban kepada Allah. Dia istilah orang dia mencuri, tanpa mencuri secara terang-terangan. Akhirnya Tuhan menegur, tetapi Eli ini dia tidak menegur kedua anaknya yang telah berbuat salah, sehingga Allah menghukum bangsa Israel. Bukannya bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan, walaupun itu posisinya punya tabut perjanjian Allah ini. Harusnya tabut perjanjian Allah ini memberikan kemenangan bagi umat Israel, tetapi justru mengalami bencana, kekalahan. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 4 ayat 10-11 dikatakan, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas akibat kejahatan yang mereka lakukan di mata Tuhan. Harusnya bangsa Israel ini mengalami kemenangan, tetapi justru Allah menyerahkan bangsa Israel ini ke tangan orang Filistin. Kalau sekarang Filistin itu adalah orang-orang, kalau zaman sekarang itu negara Palestina. Nah, itu Allah menyerahkan, karena bagaimana orang-orang ini, orang Israel ini
Mereka bertempur dengan gagah berani cuma gara-gara kedua anak daripada Nabi Eli ini berbuat jahat, Hofni dan Pinehas. Ketika Nabi Eli mendengar bahwa kedua anak ini tewas, akhirnya Nabi Eli ikut mati. Ketika dia dengar, tiba-tiba dia terkejut, dia jatuh, lehernya patah kena di kursi, dan dia meninggal karena badannya itu sudah gemuk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lanjut. Kemudian Raja Daud, kita berbicara tentang Raja Daud. Raja Daud itu merebut Yerusalem di 1000 sebelum Masehi, ketika dia menyerang namanya suku Yebus. Suku Yebus ini yang memberi nama Yerusalem. Suku Yebus ini mengalami kekalahan demi kekalahan karena memang Daud di pihak Allah itu sendiri, karena Allah dia menolong, menuntun Daud lewat juga tabut perjanjian Allah ini. Jadi ternyata tabut perjanjian Allah ini punya rahasia yang tersimpan, yang tersembunyi. Kita bisa baca di dalam kitab 2 Samuel 5 ayat 6-10, dikatakan, lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus. Jadi Daud menyerang orang-orang Yebus, pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka berkata pada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan menyerahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup memasuki kemari akibat kesombongan mereka. Mereka menganggap pasukan daripada Raja Daud itu kecil bagi mereka, karena mereka itu punya kekuasaan luar biasa. Dan suku Yebus ini, mereka berada di Yerusalem karena pertahanan mereka amatlah kuat. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Nah, sampai kalau kita baca juga, dengan ada tabut perjanjian Allah ini, akhirnya suku Yebus ini kalah. Sehingga Israel di 1000 sebelum Masehi jatuh di tangan bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Daud. Nah, itu luar biasanya. Tak lama kemudian, kalau kita berbicara, tabut perjanjian dikembalikan oleh orang Filistin ke Israel. Namun disimpan di Kiryat Yarim sampai Daud membawanya kembali ke Yerusalem, dan tabut itu tidak pernah lagi kembali ke Silo. Jadi disimpan ke Yerusalem. Jadi sekarang posisi tabut perjanjian ketika berada di Silo, kemudian direbut oleh Raja Daud di 1000 sebelum Masehi, akhirnya tabut perjanjian itu dipindahkan ke Yerusalem. Tetap mereka bawa tabut perjanjian. Nah, Daud memindahkan tabut Allah ke Yerusalem setelah mengalahkan orang Filistin. Coba kita buka di dalam 2 Samuel 6 ayat 1-3, dikatakan, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bale Yehuda dengan seluruh rakyatnya yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertata di atas kerubim, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ternyata Daud memindahkan tabut Allah ke Yerusalem setelah mengalahkan orang Filistin. Selanjutnya sampai di Raja Daud, kemudian anaknya yang menggantikan namanya Salomo mendirikan bait Allah, bait suci. Posisi tabut perjanjian Allah itu ada di Yerusalem. Sehingga Raja Salomo ini membangun bait Allah dengan begitu megahnya. Dibangun oleh Raja Salomo itu sendiri. Tetapi karena bangsa Israel ini seringkali mereka menentang Allah, sudah tidak mau mendengarkan apa perintah-perintah Allah, mereka sudah jauh dari hadapan Allah, sehingga Allah menyerahkan bangsa Israel ini ke tangan musuh. Allah marah akibat mereka itu sudah menyimpang daripada larangan perintah daripada Allah itu sendiri, dan diserahkan kepada musuh. Terbukti seorang raja yang terkenal yang memimpin wilayah Babilonia, tapi yang ini berbicara Babilonia baru, karena ada Babilonia lama. Kita baca juga tentang Menara Babel, itu Babilonia lama dengan raja yang terkenal, raja yang memerintah. Itu sampai mereka membangun Menara Babel sangat tinggi. Di sini juga kalau berbicara ini tentang Babilonia baru yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II.
Berbicara Raja Nebukadnezar II adalah penguasa kekaisaran Babilonia baru dalam dinasti Kasdim. Dia memerintah dan dia berkuasa di tahun 605 sebelum Masehi sampai pada tahun 562 sebelum Masehi. Kalau kita lihat, coba kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 13 dikatakan, 2 Raja-Raja 24 ayat 13, ia mengeluarkan dari sana segala barang pembenaran rumah Tuhan dan barang-barang pembenaran istana raja, juga dikeratkannya emas segala perkakas yang dibuat oleh Salomo dan seterusnya dan seterusnya. Raja Nebukadnezar dia merebut Yerusalem dari tangan Raja Yoyakim. Mengapa Yerusalem ini direbut dan dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar? Karena Raja Yoyakim ini dia berbuat jahat di mata Tuhan. Dia sudah melanggar setiap apa yang diperintahkan Allah, sehingga Allah menjadi marah murka, sehingga Raja Nebukadnezar membunuh dia. Raja Yoyakim, dia adalah Raja Yehuda yang berkuasa di 609 sebelum Masehi sampai di tahun 598 sebelum Masehi. Putra kedua daripada Raja Yosia. Ketika dia mati, terbunuh, kemudian digantikan oleh kakaknya, namanya Sedekia, Raja Sedekia. Coba kita lihat juga, ternyata Raja Sedekia ini dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja Yoyakim, sehingga Allah menyerahkan juga, sehingga di situ tentang tiang-tiang tembaga, perkakas rumah bait Allah itu yang di dalam itu dijarah dan Yerusalem dihancurkan. Tetapi di sini jadi pertanyaan, apakah pada saat kepemimpinan dua raja ini, Yoyakim dan Raja Sedekia ini, ketika dijarah, apakah ada tabut perjanjian Allah di situ? Ternyata tidak disebutkan di dalam Alkitab bahwa tabut perjanjian ketika dihancurkan oleh Nebukadnezar. Sedangkan dari Raja Daud sampai Salomo, ternyata tabut perjanjian Allah ini disimpan di Yerusalem. Tetapi ketika pada masa ini berakhir, zaman Raja Yoyakim, Raja Sedekia, ternyata tabut perjanjian Allah ini disembunyikan, disimpan oleh orang-orang Israel, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Coba kita lihat, setelah Raja Nebukadnezar ini dia membunuh Sedekia, akhirnya kalau kita lihat lagi, kalau kita sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang keberadaan tabut perjanjian Allah, berbicara tentang Raja Sedekia. Sedekia adalah Raja Yehuda, putra bungsu daripada Raja Yosia, yang memerintah di tahun 597 sebelum Masehi sampai tahun 586 sebelum Masehi. Jadi dinobatkan oleh Raja Nebukadnezar II untuk menggantikan Yoyakim keponakannya, karena dia juga berbuat dosa, bikin kesalahan seperti Yoyakim. Akhirnya Sedekia juga mati, terbunuh. Raja Koresi II yang mengganti. Sekarang Raja Koresi II adalah raja di Kerajaan Irak atau raja daerah Persia yang berkuasa di tahun 550 sebelum Masehi sampai 530 sebelum Masehi. Dia adalah seorang anggota dinasti Arkemania. Jadi penaklukan setelah Raja Nebukadnezar itu tersingkirkan. Disinilah Tuhan menggerakkan hati daripada Raja Koresi, raja negeri Persia, untuk mendirikan rumah bagi Allah di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Bayangkan, musuh saja, musuh daripada Israel, Allah memakai orang-orang di luar dari bangsa Israel, memberikan karena belas kasihan. Umatnya sudah tersingkirkan lewat perbudakan. Kalau kita belajar tentang kisah tentang Nabi Daniel, tentang dapur api, Sadrak, Mesak dan Abednego dilemparkan. Ini berperannya ini Raja Nebukadnezar II. Kalau kita berbicara bagaimana Daniel itu dibuang di lubang singa, tetapi atas pertolongan Tuhan, begitu Sadrak, Mesak, Abednego, prainkarnasi Yesus, dia sebelum dia jadi sang manusia, en arche en hologos, kai hologos en prosoteon, kai theos en hologos. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ketika Yesus jadi manusia, sang firman yang telah menjadi manusia, dia menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel. Tetapi masalahnya sekarang bercerita tentang zaman dulu, waktu Yesus belum jadi manusia, prainkarnasi, dan Raja Nebukadnezar II itu melihat Yesus secara langsung ketika ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, gara-gara mereka tidak menyembah Raja, karena Raja membuat patung emas yang tinggi, disuruhlah orang-orang untuk menyembah patung. Barang siapa tidak menyembah patung Raja itu, dewa yang dibuat Raja itu, mereka akan dihukum. Salah satunya Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang kepercayaan daripada Raja Nebukadnezar II. Mereka diperintahkan untuk dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala begitu panasnya. Nah, selanjutnya berbicara tentang Raja Kores, Raja negeri Persia. Kerajaan Persia ini kerajaan besar, kerajaan yang memiliki kekuasaan, waduh, luar biasa. Dia adalah salah satu kerajaan yang menakluk kerajaan Babilonia baru. Ketika dia berkuasa, Raja Kores, Kores II, di tahun 550 sebelum Masehi, sampai dia habis di 530 sebelum Masehi, Allah menggerakkan dia untuk membangun bait Allah. Kita bisa baca di Esra 1 ayat 1 sampai 2. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman-Nya yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Karena sebelum-sebelum Nabi Yeremia sudah bilang bahwa satu saat bangsa Israel ini akan jatuh ke tangan orang Babilonia, dan mereka itu akan mengalami siksaan, perbudakan di mana-mana. Mereka akan dibunuh, dibantai, bait Allah akan dihancurkan zaman Nebukadnezar II. Akhirnya terbukti. Sehingga di sini Esra 1 ayat 2 dikatakan, beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan padaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Itu janji Allah, mengembalikan apa yang pernah dijarah oleh Raja Nebukadnezar II. Yang dijarah itu dikembalikan ke Yerusalem, sehingga orang Israel diberikan kebebasan pada zaman Raja Kores II. Nah, sekarang Raja Kores II memerintahkan untuk mengembalikan perlengkapan rumah Tuhan yang dijarah oleh Nebukadnezar II. Kita bisa buka di Esra 1 ayat 7 sampai 11. Nanti kita baca. Dan waktu kita baca, jadi saya pakai dalil. Karena jadi pertanyaan sekarang, sebenarnya tabut perjanjian Allah ini di mana letaknya? Sampai sekarang orang bertanya, oh, di mana kira-kira tabut perjanjian Allah itu? Dan ini jadi perbincangan di tengah-tengah teologi ya. Karena mereka, ada yang mengatakan tabut perjanjian Allah itu ada di gereja Makam Kudus di bawahnya. Nah, gereja Makam Kudus ini adalah gereja yang didirikan oleh ibunya daripada Kaisar Konstantinus yang bertobat di 312 Masehi. Ketika dia melawan Maxentius di 29 Oktober 312 Masehi, mereka ketika mau berperang, Kaisar Konstantinus mendapatkan penglihatan dari langit. Dia ada tulisan Ki dan Roh, Kristos, ditulis dengan tanda ini pasti kau menang, cawan berbentuk salib. Sehingga Kaisar Konstantinus, dia melihat itu, dia pakai tanda salib itu, dengan tanda ini pasti kau menang, sehingga dia bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di tanggal 29 Oktober 312 Masehi ketika melawan namanya Maxentius di jembatan Milvius. Ketika dia mengalami kemenangan demi kemenangan 313 Masehi, dia masuk jadi kaisar pertama Roma yang beragama Kristen. Sehingga dinobatkan jadi raja. Dia persatukan antara skisma barat, skisma timur, gereja barat, gereja timur. Gereja timur ada di Konstantinopel. Konstantinopel sebelum jadi Konstantinopel namanya Byzantium. Byzantium, kota Byzantium ini ketika Kaisar Konstantinus menjadi raja, dia merubah wajah kota Byzantium menjadi Konstantinopel namanya itu. Sehingga nanti dia rubah di tahun 330 Masehi. Selanjutnya jadi skisma timur. Jadi ada gereja timur yang ada di Konstantinopel.
Alexandria Mesir. Kalau berbicara Alexandria Mesir, itu berbicara tentang penaklukan Mesir yang dilakukan oleh Raja Alexander Agung, Alexander the Great, putra Raja Filipus II yang lahir di Pele, Raja Makedonia, raja yang menaklukkan sepertiga dunia. Sehingga dia kasih nama ketika menaklukkan Persia. Waktu itu ada Raja Darius, dia mengalami kemenangan sampai dia menyerang ekspansi ke Israel. Di Yerusalem juga dia merebut Yerusalem sampai ke India, dan dia kembali sampai ke Mesir, sehingga dikasih nama Alexandria Mesir. Jadi Konstantinopel, Alexandria Mesir, Antioquia, Yerusalem. Antioquia dan Yerusalem ini adalah gereja mula-mula, gereja para rasul. Kalau kita berbicara tentang lahirnya gereja, itu lahirnya 33 Masehi, ketika Tuhan Yesus itu dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. 33 Masehi itu tentang istilah Pentakosta. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47 tentang Pentakosta, tentang jemaat mula-mula atau eklesia dalam bahasa Yunani. Terus kan dasarnya adalah Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani aslinya Temalion gar alon odes dunatai tenai paraton keimanon hos estin Yesus Kristus. Sebab tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Temalion gar alon odes dunatai tenai paraton keimanon hos estin Yesus Kristus. Nah, itu dasarnya Yesus Kristus. Gereja berdiri atas dasar Yesus Kristus. Sebab dalam batu karang Petra, batu karang yang besar, itu berdasarkan Yesus Kristus. Jadi itu kalau kita berbicara tentang sejarah yang ada. Selanjutnya, zaman Tuhan Yesus sudah bilang, ketika dihancurkan zaman dulu Raja Nebukadnezar oleh ini bait Allah dihancurkan, kemudian Raja Kores II dia suruh untuk membangun kembali bait Allah. Kemudian zaman Tuhan Yesus, dan bait Allah ini Yesus lahir di 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi ini zaman namanya Raja Herodes Agung yang berkuasa di 73 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Kalau berbicara sebelum Masehi berarti hitung mundur, kalau Masehi hitung maju. Zaman itu Raja Herodes Agung. Herodes Agung adalah kaki tangan daripada kerajaan Romawi. Kaisar yang terkenal namanya Octavianus Augustus. Jadi Roma ini dia menguasai wilayah Yerusalem, termasuk Yudea, Samaria, sampai ke Alexandria Mesir. Sehingga penaklukan daripada Roma sampai di wilayah itu. Berbicara zaman Tuhan Yesus, ketika Yesus hadir di dunia, Sang Firman, Sang Pantokrator penguasa tunggal, Tuhan Yesus berkata, murid Yesus berkata, "Ya Rabi, ya Guru, coba lihat ini bait Allah, begitu megah. Bagaimana ini?" Yesus bilang, satu saat bait Allah ini akan dihancurkan dan akan aku bangun kembali. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Kepala gereja adalah Yesus itu sendiri, dan jemaat disebut tubuh Kristus. Kita ada disebut tubuh Kristus. Tetapi perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di 4 sebelum Masehi, dan di 33 Masehi, dia mati di 33 Masehi, lahirnya gereja itu. Kemudian dia diteruskan oleh para rasul. Dan zaman itu ada seorang raja, Kaisar Roma kelima, namanya Kaisar Nero. Dia memerintah di tahun 54 Masehi, 54 Masehi sampai 68 Masehi. Zaman itu bagaimana orang mengenal Sang Kaisar Nero ini adalah seorang kaisar yang begitu kejam. Dia membunuh ibunya yang namanya Agripina. Karena memang kalau kita lihat cerita-ceritanya tentang sejarah, ibu daripada Kaisar Nero ini adalah ibu yang kejam. Dia membunuh Kaisar Roma yang keempat ini lewat meracuninya. Jadi dia meracuni sehingga mati. Ketika mati, Kaisar Roma keempat ini digantikan anaknya Nero ini.
Harusnya Kaisar Nero ini bukan bagian daripada pewaris daripada kekaisaran Romawi. Tetapi ketika dia naik jabatan, akhirnya dia membunuh ibunya, dia membunuh saudara kandungnya, saudara tirinya. Ketika dia berkuasa di 54 Masehi sampai 68 Masehi, akhirnya di 55 Masehi Kaisar Nero itu membakar kota Roma. Ketika dia membakar kota Roma, dia mengadu. Dia mengatakan orang Kristen yang membakar. Sehingga dihasutlah orang Kristen ini bahwa orang Kristen yang membakar kota Roma. Sedangkan banyak penduduk tahu yang penyebab biangnya adalah si Nero ini. Akhirnya sampai Kaisar Nero ini dia mati bunuh diri karena memang tidak disukai oleh masyarakat yang ada. Orang Yahudi tidak suka dengan dia. Kekejamannya begitu luar biasa. Suka membantai orang. Dia memain musik. Dia buat teater. Orang Kristen itu waktu itu diadu dengan binatang sampai mati. Dan dia juga buat satu tiang lilin. Orang Kristen dikasih dipancang sini, satu tiang ini. Kemudian di bawah ada jerami. Kemudian dia membakar hidup-hidup. Itu terjadi. Dan waktu itu ada dua rasul yang mati. Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia sebelumnya, Rasul Paulus, dia adalah namanya Saulus. Saulus dari Tarsus. Karena dia adalah orang Yunani asli. Tetapi Rasul Paulus ini juga, sang Saulus ini sebelum dia bertobat, dia masuk Kristen. Dia adalah salah satu orang yang menyaksikan kematian Bapak Gereja. Yang pertama mati martir. Gereja lahir 33 Masehi, di 35 Masehi seorang Bapak Gereja yang mati martir namanya Stefanus. Dia mati martir di 35 Masehi, dirajam dengan batu sampai mati. Akhirnya ketika Paulus dia merencanakan kejahatan, membunuh orang Kristen lagi, sehingga di tengah jalan di Damsik dia berjumpa dengan Yesus. Akhirnya matanya buta, kemudian diberikan petunjuk dia mesti datang ke salah satu uskup yang ada di Damaskus, namanya Ananias. Ananias ini yang membaptis Rasul Paulus sehingga dia masuk Kristen. Dia memerintah, dia menjadi pemimpin di Yerusalem, di Antioquia bersama Rasul Petrus. Akhirnya di 63 Masehi Rasul Paulus dipancung kepalanya. Kenapa dia tidak disalibkan? Karena kebiasaan orang Yunani itu tidak boleh orang Yunani itu dihukum salib, tidak diperbolehkan. Jadi dia dihukum pancung karena memang orang Roma waktu itu mereka menjunjung tinggi tentang warga negaranya. Sedangkan Rasul Petrus dia mati salib terbalik, dan dia mati salib tetapi dia tidak mau mengikuti seperti Tuhannya, yang Tuhan Yesus mati salib, tetapi dia ingin mati salib terbalik di 63 Masehi. Dan dia adalah pemimpin di Antioquia, kembali ke Roma. Akhirnya dia mati martir. Bapak Ibu Saudara sekalian, terbukti ketika zaman Kaisar Nero ini, kan Tuhan Yesus bilang, satu saat ini bait Allah ini akan kuhancurkan kembali. Nah, ketika orang-orang Yahudi sudah mulai memberontak kepada Raja Kaisar Nero ini, Raja Roma kelima ini, Kaisar Roma kelima ini, akhirnya terjadi pemberontakan gara-gara mulai mereka sudah tidak mau membayar upeti. Tetapi kalau kita baca sejarah, orang Yahudi ini mereka mengalami kemenangan. Mereka memukul kalah orang Romawi. Tetapi di 70 Masehi diperintahkanlah seorang jenderal namanya Titus Flavius Vespasianus untuk membantai orang Yahudi ini. Titus Flavius Vespasianus. Nah, disitulah bait Allah ini dihancurkan. Orang-orang Israel setelah mereka masuk di sinagog yang namanya bait Allah yang ada di Yerusalem itu dibakar hidup-hidup, dibantai, dibakar, sampai mereka di perempuan-perempuan yang diperkosa, anak-anak dibunuh, luar biasa. Karena waktu itu kalau kita juga baca, ada saksi mata seorang penulis terkenal yang hidup di 70 Masehi, namanya Flavius Josephus. Itu rujukannya.
seorang penulis yang terkenal namanya Flavius Josephus, karena dia menyaksikan dan dia menulis tentang kejadian yang terjadi di 70 Masehi itu. Lanjut, ketika Israel ini dihancurkan, Yerusalem ini dihancurkan, hancur lebur, ditinggalkan, kemudian kita berbicara zaman Islam, zaman Khalifah. Jadi zaman Islam, Islam lahir 610 Masehi. Tapi sebelumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lahir di 571 Masehi, di tahun 12 Rabiul, tahun gajah. Ketika dia masuk, Islam lahir di 610 Masehi, ketika dia mendapatkan pewahyuan di Gua Hira. Akhirnya Nabi Muhammad itu menyusun kekuatan. Jadi terjadi mereka punya pasukan-pasukan, mulai dari sahabat-sahabatnya. Khalifah pertama ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan seterusnya dan seterusnya. Zaman itu seorang khalifah yang kedua namanya Umar bin Khattab. Mereka menyerang karena waktu itu mereka melihat bahwa Roma Timur mereka berperang melawan kerajaan Persia, sedangkan di wilayah Arab ini dikuasai oleh kerajaan Persia. Waktu itu agama yang ada di sana, selain Islam belum lahir, yang sudah ada sebelumnya agama Swasta dengan agama pagan. Tetapi sebelumnya ada agama namanya agama Kristen, itu Kristen Timur, namanya Ortodoks. Zaman itu Roma Timur yang memimpin seorang kaisar namanya Heraklius. Karena ada satu perebutan, pernah Roma Timur kalah, akhirnya sang kaisar Heraklius dia menyerang kerajaan Persia, sehingga kerajaan Persia, salah satunya Susania, dia takluk, jatuh ke tangan Roma Timur. Disitulah pasukan Arab melihat, kesempatan untuk menyerang daripada Roma Timur ini di bawah pimpinan Kaisar Heraklius, karena mungkin kelelahan dalam pertempuran, banyak sumber daya alam yang terkuras habis, pasukan-pasukan ada yang mati di medan pertempuran, ada sudah terkuras tenaganya. Di saat itulah diambil kesempatan, terjadilah perang namanya Perang Yarmuk di 636 Masehi. 636 Masehi terjadi Perang Yarmuk. Mulai untuk perebutan wilayah Damaskus dan Yerusalem, dipukul mundur pasukan daripada Roma Timur. Seorang khalifah yang terkenal namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini disebut pedang Islam. Jadi mereka bertempur dengan gagah berani bersama dengan Umar bin Khattab. Dan di situ terjadi pembantaian yang ada di Sungai Yarmuk, sehingga disebut Perang Yarmuk 636 Masehi. Dan di saat itulah Yerusalem jatuh ke tangan Islam. Ketika jatuh ke tangan Islam, akhirnya Umar bin Khattab memasuki Yerusalem, bertemu dengan seorang kepala patriark. Akhirnya satu perjanjian di situ. Boleh, kami akan menyerahkan kunci Yerusalem, dengan catatan mesti ada perjanjian. Akhirnya Umar bin Khattab mengiyakan. Dan ketika waktu sholat mulai berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya sang patriark menyuruh agar si Umar bin Khattab ini dia sholat di gereja Makam Kudus. Tetapi karena sang Umar ini adalah seorang yang punya akhlak yang begitu tinggi, akhirnya dia tidak sholat. Dia cuma sholat di luar, karena dia katakan kepada pemimpin patriark gereja timur yang ada di gereja Makam Kudus, kalau saya sholat di situ, nantinya pengikut saya mengatakan bahwa Umar itu pernah sholat di situ, pasti akan mereka jadikan masjid. Ketika Umar bin Khattab dia sholat di luar, akhirnya jadilah yang sekarang kalau di arah Yerusalem sana ada Masjid Umar namanya. Selanjutnya setelah habis sholat, sang Umar itu bin Khattab dia mencari di mana letak namanya Bait Allah itu yang pernah dihancurkan di 70 Masehi. Dia cari. Akhirnya dia temukan, sehingga dinamakan Baitul Maqdis. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini sebagai informasi tentang sejarah dan keberadaan
tabut perjanjian Allah ini sampai sekarang jadi misteri. Sehingga mereka mengatakan, oh, tabut perjanjian Allah ini ada di gereja Makam Kudus. Di bawah gereja Makam Kudus ini ada bait Allah di bawahnya. Dan memang tidak boleh diperbolehkan untuk menggali. Karena zaman Umar bin Khattab memang disusun rapi. Ada Golden Gate, gerbang emas. Itu Golden Gate itu sampai sekarang tersegel. Menurut tradisi orang Yahudi, menurut tradisi orang Kristen, bahwa itu gerbang gate itu akan dibuka ketika mulai tentang penggenapan firman Sang Mesias Yesus akan datang kedua kali. Golden Gate yang ada di Yerusalem. Selanjutnya ada orang mengatakan juga bahwa letak daripada tabut perjanjian Allah itu ada di kota Aksum. Kota Aksum yaitu gereja kuno Santa Maria Sion. Di sana letak daripada tabut perjanjian Allah itu yang ada di Ethiopia. Dan sampai saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin itu informasi yang banyak yang kita dapatkan dan sampai saat ini menjadi perbincangan di kalangan kekristenan Yahudi dari kaum Muslim, bahwa keberadaan daripada tabut perjanjian Allah ini menjadi misteri. Semoga mungkin sedikit perbincang dengan firman Tuhan ini bermanfaat buat kita semua. Tetapi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa like, share, subscribe di channel YouTube saya ini, channel YouTube Ronald Amin. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tutup di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang dipuji, dimuliakan, dan disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamasia, Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin. Tiku